Bismillah, walhamdulillah, wasyukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan nikmat kepada kita, baik lahir maupun batin, baik dunia maupun agama, baik nikmat yang luas maupun nikmat yang kekal. Pada sore ini ya, kita akan mencoba membahas tentang nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang dicintainya. Jadi hidup kita itu pertama harus dekat dengan Allah, harus didekatkan oleh Allah, ya, ditempatkan di sisinya dengan melaksanakan yang diwajibkan olehnya. Tapi kemudian setelah kita dekat dengannya, didekatkan di sisinya, kita harus dicintai olehnya. Dan kemudian setelah itu, setelah kita dicintai olehnya, maka kita harus berusaha dibersamai olehnya. Itulah perjalanan hidup kita, ya. Didekatkan di sisinya, dicintai olehnya, dan dibersamai, ya, olehnya. Maka pada sore ini kita akan membahas nikmat yang diberikan Allah kepada orang yang dicintainya. Artinya orang yang tidak dicintai juga diberikan nikmat, ya. Cuma nilainya beda, ya. Nikmat Allah yang diberikan kepada orang yang dicintainya adalah nikmat dunia dan nikmat agama, ya. Jadi ada orang yang diberikan nikmat agama saja, tapi nikmat dunia saja. Sementara nikmat agamanya tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sabda Nabi SAW, innallaha, sesungguhnya Allah itu yu'ti, akan memberikan dunia itu, ya, man yuhibbu wa man la yuhibbu, kepada yang ia cintai dan kepada yang ia tidak cintai. Jadi nikmat dunia itu oleh Allah diberikan kepada pertama yang dicintai, yang kedua yang tidak dicintai. Dua-duanya dapat nikmat dunia, ya. Wala yu'ti din, dan dia Allah tidak akan memberikan nikmat agama illa man ahabba, kecuali yang ia cintai. Faman a'tahullah ad-dina faqad ahabbahu, maka siapa saja yang telah Allah berikan kepadanya nikmat agama, maka sebenarnya, sejatinya, sesungguhnya, ya, ia telah mencintainya, ya. Jadi kalau nikmat dunia cuman sebagian saja, dan itu pun hanya sebagian kecil. Nikmat agama itu pertama adalah nikah, ya. Siapa yang sudah nikah
berarti dia sudah ya memiliki setengah agama. Setengahnya lagi nikmat agama itu adalah nikmat takwa. Ya, takut kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, menjaga diri dari apa saja yang akan menimbulkan dosa. Ya. Jadi kalau kita bisa melaksanakan perintah Allah, berarti Allah ya, sudah memberikan nikmat agama. Berarti Allah sudah mencintai kita. Ya. Kemudian ini hadis riwayat Ahmad ya, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dinilai hasan oleh Syekh Albani dalam silsilah al-hadits as-sahihah nomor 2714. Ini sudah ada terjemahnya ya Bu ya. Jadi kalau mau beli buku ya ada kitab yang sudah diterjemahkan ya, namanya silsilah al-hadits as-sahihah. Ya, nanti ada nomor 2714 tentang nikmat Allah ya, yang diberikan kepada manusia. Yang pertama nikmat dunia diberikan kepada yang dicintainya, tapi juga diberikan kepada yang tidak dicintainya. Sementara nikmat agama hanya diberikan kepada yang dicintainya. Ini kita bisa ngaji tuh ya, nikmat agama ya. Kira-kira yang dikasih nikmat agama banyak atau dikit? Dikit. Ya. Kalau banyak ini penuh. Itu bapak-bapaknya cuma satu. Iya. Jadi nikmat agama itu sedikit. Ya. Hanya diberikan kepada orang yang dicintainya. Kemudian karomah dan nikmah. Jadi bukan hanya nikmat, ya, kesenangan, tapi juga karomah, kemuliaan. Adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk mengujinya. Jadi kalau orang dimuliakan oleh Allah, misalnya jadi presiden atau ketua BGN, itu sejatinya apa? Dikasih karomah oleh Allah. Kemudian, nikmat luar biasa. Bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa kemana-mana ya. Kita mah jangankan ke luar negeri, ke Eropa, kemana lagi, ke Singapura, kemana lagi itu ya. Ke Mekah aja susah ya. Mereka mah melanglang buana, itu nikmat tuh. Apalagi dibiayai negara, luar biasa ya. Kalau pejabat mah benar-benar ya dimuliakan dan disenangkan. Kurban saja dibayar oleh negara ya. Itu luar biasa. Itu karomah dan nikmat. Adalah anugerah Allah yang diberikan kepada manusia untuk apa? Untuk mengujinya, bersyukur atau tidak. Sebab ada yang dimuliakan kufur, ada yang disenangkan kufur. Bagusnya kalau dimuliakan dan disenangkan itu syukur, supaya karomahnya ditambah, nikmatnya juga ditambah. Ada yang dimuliakan, disenangkan, kemudian bersyukur. Siapa Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman itu kekayaannya banyak, kekuasaannya juga luas. Tapi dia bersyukur kepada Allah karena ya, kekayaan, kekuasaan, jabatan itu adalah fadlun, karunia Allah yang diberikan kepada hambanya untuk mengujinya apakah bersyukur atau tidak. Ternyata Nabi Sulaiman bersyukur. Ada yang dimuliakan dan disenangkan tapi tidak bersyukur, malah kufur. Namanya misalnya Fir'aun ya. Dikasih kekayaan, dikasih kekuasaan, malah tambah kaya, tambah kuasa, tambah kufur. Si Korun dikasih itu lewat hartanya ya, dimuliakan dan disenangkan, tapi kufur. Akhirnya bukan hanya si Korunnya saja, tapi kekayaannya juga dibenamkan ya, ke dasar bumi paling dalam ya. Sebab kalau syukur ditambah, tapi kalau kufur diancam dengan azabun syadid, siksaan yang sangat keras.
Dan kekayaan yang diberikannya ya, kepada manusia bukan ukuran kemuliaan. Ya. Jadi orang yang dikayakan belum tentu dimuliakan. Orang yang dikasih kekuasaan yang luas, jabatan yang tinggi belum tentu dimuliakan. Dan orang yang dikasih kekayaan belum tentu nikmat. Orang yang dikasih jabatan, kekuasaan juga belum tentu nikmat. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman." Maka adapun manusia apabila diuji oleh Allah sebagai Tuhannya, kemudian dimuliakan dan disenangkan, ia akan berkata, Tuhanku telah memuliakan aku. Ya, baik sangka itu, husnudzon, bahkan sombong. Ya, ketika dimuliakan dan disenangkan. Kemudian wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahana. Adapun apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakan aku. Suudzon. Ya, marah itu. Ya. Ketika dikayakan sombong, tapi ketika dimiskinkan marah itu. Kata Allah, kala, sekali-kali tidak. Ya. Artinya dikasih kekayaan belum tentu dimuliakan. Dikasih kesenangan belum tentu dimuliakan. Bisa jadi endingnya, akhirnya adalah dihinakan, bahkan dibinasakan. Contohnya banyak kan. Tadi siapa? Firaun, Qarun, Namrud, siapa itu? Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Gitu. Dan abu-abu yang lainnya. Nggak tahu abu siapa tuh. Maksudnya abu-abu yang kalau dimuliakan dan disenangkan tidak bersyukur. Ya. Itu bisa abu apa aja. Faidah ayat. Ya. Apa manfaat ayat ini? Diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah SAW. Satu, kaya bukan bukti dimuliakan. Miskin bukan bukti dihinakan. Jadi jangan putus asa. Ya. Jangan sedih ketika Allah membatasi rezeki kita. Ya. Orang lain punya rumah luas, kontrakan banyak. Kita mah jangankan kontrakan, rumah juga kontrak. Masih mending bisa ngontrak. Ada orang yang di kolong jembatan bikin rumahnya dari kardus kan. Kemudian yang kedua, dunia yang banyak bisa menjadi istidraj ya. Jadi kalau orang maksiat dimuliakan, maksiat disenangkan, maksiat dimuliakan, maksiat disenangkan terus saja. Semakin maksiat, semakin disenangkan, semakin dimuliakan, itu artinya Allah sedang melakukan istidraj. Dibiarkan dia maksiat. Nanti kalau sudah ajalnya, sudah saatnya Allah hinakan, Allah binasakan. Seperti yang namanya Fir'aun. Ada itu kerajaan Fir'aun, kota Fir'aun, namanya The Lost City, dibangun 100 tahun. Tapi dilenyapkan oleh Allah dalam hitungan detik. Gitu. Hilang tuh. Ngebangunnya 100 tahun, dihilangkannya cuma sekejap mata. Nah, sama seperti alam semesta ini ya. Dalam Al-Quran bumi saja ya, dan langit serta yang lainnya itu diciptakan dalam 6 masa. Tapi ketika dihancurkan, kalamhim bil basar ya, tidak ubahnya seperti mengerdipkan mata. Sebentar banget loh. Sampai orang yang jual beli, diceritakan oleh Rasul sedang jual beli kain. Ketika deal harganya, sebelum kain dilipat, kiamat sudah terjadi. Kemudian Allah berfirman, "Falamman nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'
hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan. Ini dalil istidraj, ya. Jadi kalau orang maksiat itu sebenarnya tidak dibiarkan oleh Allah, ya. Cuman dikasih waktu untuk bertobat, tapi ternyata enggak tobat-tobat, ya. Malah tambah maksiat. Kata Allah, maka ketika mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu kesenangan untuk mereka. Hingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, baik kekayaan, kekuasaan, pun kekuatan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Ya. Itu Bu. Ya. Firaun itu sampai dibinasakan berapa tahun Bu. Ya. Kemudian jangan tertipu oleh kemewahan orang kafir. Ya, Indonesia saja kan, itu dikuasai oleh berapa orang Bu? Ya, oleh 9 ini berapa ya? Coba, apa oligarki namanya apa ya? Iya. Jadi sebenarnya Allah mengingatkan kepada kita jangan tertipu oleh kemewahan orang kafir. Memang faktanya begitu. Ya. Kalau dikumpulkan seluruh dunia yang paling kaya itu bukan orang Islam tapi orang kafir. Yang paling bebas itu bukan orang Islam tapi orang kafir. Yang berkuasa, ya. Yang melakukan tindakan sewenang-wenang, ya. Atau istilah kita apa? Teroris, apalagi ya. Ya, itu bukan orang Islam, orang kafir. Cuman ya orang Islam dikambing hitamkan. Ya. Sedikit-sedikit teroris itu pasti orang Islam. Dan ditangkapnya itu tanpa diadili, langsung ditembak kan ya. Nah ini ya. Jadi orang kafir itu oleh Allah dikasih tahu ya, mereka hidupnya ya, mewah. Bukan hanya kaya tapi juga mewah. Mewah. Jadi jangan tertipu oleh kemewahan orang kafir. Dan ini diingatkan setiap kali kita bangun tidur. Ketika kita membaca surat Ali Imran 10 ayat terakhir. Allah ingatkan, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Ibu ada yang apa 10 ayat terakhir, Bu? Nah, ini di dalamnya ada ya peringatan dari Allah. Janganlah sekali-kali engkau tertipu oleh keberhasilan orang-orang kafir bergerak di berbagai negeri. Jadi bukan di Indonesia aja, seluruh dunia dikuasai oleh orang kafir. Ya, mereka hidupnya mewah. Ya. Mataun qalil, semewah-mewahnya hidup orang kafir di dunia ini sejatinya adalah mataun qalilun, kesenangan yang sebentar, kekayaan yang sedikit. Kekayaan yang sedikit ya. Seandainya orang kafir menguasai emas yang ada di dalam bumi ini, maka emas yang ada di langit jauh lebih banyak. Jadi air yang ada di bumi dengan air yang ada di langit, banyakan mana? Banyakan yang di langit ya. Wa fis sama rizqukum. Bukan hanya di bumi ini, di langit juga ada rezeki buat kalian dan jumlahnya lebih banyak, Ya. Ini kan ada gunung emas kan, itu dari bumi, dari langit turunkan ke bumi, ya, masukkan ke dalam bumi, dinaikkan dalam bentuk gunung untuk mudah ditambang. Demikian pula air dari langit Allah turunkan, kemudian dinaikkan dalam bentuk mata air. Makanya ada gunung emas, ada gunung besi, ada gunung kristal ya. Jadi Allah tuh ngasih kemudahan untuk menikmatinya. Maksudnya supaya disyukuri, tapi malah dikufuri. Ya. Tsumma ma'wahum jahannam. Mereka di dunia tidak kekal ketika menikmati kesenangannya. Ya. Kenapa? Karena pada akhirnya tempat tinggal mereka itu bukan di dunia, tapi di mana? Di neraka jahanam. Demikian pula orang yang beriman. Orang yang beriman walaupun disenangkan, dimuliakan oleh Allah tidak selamanya. Tapi tempat yang benar-benar orang yang beriman disenangkan, dimuliakan itu di surga.
dan itu khalidina fiha abada. Orang kafir juga begitu, khalidina fiha abada. Ya. Kalau orang yang beriman di surga, orang kafir di neraka. Ya. Kata Allah apa? Itulah hanya kesenangan yang sedikit, kemudian tempat tinggal mereka adalah jahanam. Jahanam itu tempat tinggal yang terburuk, tempat istirahat yang terjelek. Ya. Dunia tidak bernilai di sisi Allah. Ya. Makanya kenapa jangan tertipu oleh kemewahan orang kafir, karena sejatinya dunia yang dikuasai oleh mereka, yang diberikan oleh Allah kepada mereka, itu tidak bernilai di sisi Allah. Tidak ada nilainya sebenarnya, ya, dibandingkan dengan akhirat. Akhirat itu khairu wa abqa, kan? Khairul laka minal ula, ya. Ya. Ini dari Sahal bin Sa'ad. Semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah, ya, janaha ba'udah ma sakia, ya, kafiran minha syurbatan ma'ihi, ya, ma'ihi." Ya. Jadi seandainya dunia di sisi Allah itu sebanding dengan sayap nyamuk, jadi masih berharga sayap nyamuk dibandingkan dengan dunia. Seandainya dunia itu nilainya sama dengan sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberi orang kafir seteguk air pun darinya. Tapi kenyataannya, Aqua milik siapa? Fit milik siapa? Jadi semua air kemasan milik siapa? Ya. Dulu katanya Aqua itu kan diambilnya dari Bogor, ya. Itu punya Pak Haji. Pertama Pak Haji bikin minuman yang dikemas dalam bentuk gelas dan botol, ditertawain, ya, ditertawain. Ya, tapi ternyata sekarang malah, ya, banyak yang menirunya, sampai ada Ades, air dari empang sendiri. Apalagi itu, ya. Ya. Banyak sekarang itu, banyak namanya macam-macam lah. Ada Aquazam, kan, ya. Ya. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kebaikan yang sejati itu pada saat orang memahami agama. Jadi kita hadir di sini ini, ya, di majelis ilmu sekarang untuk mendapatkan kebaikan dari Allah, kebaikan yang sejati dan hakiki, yaitu nikmat agama, ya. Jadi kata Rasul, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, niscaya Allah akan memahamkan tentang agama, memahamkannya tentang agama. Ini hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Sufyan Ats-Tsauri, ya, ini ulama salaf, ya, dia berkata, "Idza ra'aitallaha yutabi'u 'alaika ni'amahu", apabila engkau melihat Allah terus-menerus melimpahkan nikmat kepadamu, wa anta tu'asihi, sementara engkau pun terus-menerus berbuat maksiat, ya, dikasih nikmat terus malah maksiat terus, maka fahdharhu, hati-hati, waspada. Itu namanya istidraj, yang berujung apa? Berujung azab, berujung bencana, ya. Ada 5 poin penting yang perlu kita catat. Pertama, dunia bukan ukuran kemuliaan, ya. Banyak harta bukan bukti dicintai Allah, sedikit harta bukan bukti dibenci Allah. Yang kedua, agama adalah nikmat terbesar. Hidayah, iman, ilmunya ilmu syar'i, ya. Dan istiqomah adalah tanda cinta Allah, ya, subhanahu wa ta'ala. Kemudian karena agama hanya diberikan kepada orang yang dicintainya, tadi udah, ya. Jadi Allah tidak akan memberikan agama itu, nikmat agama, kecuali kepada yang dicintainya. Kemudian nikmat dunia bisa menjadi sarana mendekat kepada Allah, ya. Kemudian bisa juga sarana lalai dari Allah, musibah, ya. Jadi nikmat Allah itu bisa membuahkan kesenangan,
ya, yaitu nikmat, tapi juga bisa membuahkan penderitaan, yaitu musibah. Tergantung cara menyikapinya. Kalau disyukuri buahnya kebaikan, tapi kalau dikufuri buahnya penderitaan atau keburukan. Ya. Kemudian istidraj, ya, menuju azab. Jadi ada orang yang dibiarkan maksiat terus-terusan, tapi dikasih kesenangan, dikasih kemuliaan, maka sejatinya dia sedang diistidraj oleh Allah. Ya, bahasa Sundanya disungkun, ya. Nah, yang keempat, ukuran keberhasilan bukan banyaknya dunia. Ukuran sukses menurut syariat, pertama kuat iman, benar akidah, istiqomah beribadah, husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu nggak gampang ya. Kecuali orang yang dikasih nikmat oleh Allah, ya. Kecuali orang yang dikasih karomah oleh Allah, baru bisa husnul khotimah. Husnul khotimah itu ada 17 tandanya tuh, disebutkan oleh Syekh Albani, ya, dalam tata cara mengurus jenazah. Itu sudah diterjemahkan, ya, Kitabul Janaiz, ya. Itu disebutkan 7 tanda orang itu husnul khotimah. Yang pertama, bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kalau sekarang bisa semua ya? Bisa, tapi waktu sekarat siapa yang bisa? Susah banget itu husnul khotimah. Saya dulu waktu masih umur 40-an lah, ya. Kan ngaji itu dari subuh ngaji, nanti pagi ngaji, siang ngaji, sore ngaji, maghrib ngaji, sampai pada isya ngaji. Pulang tuh capek banget, lapar banget. Kadang-kala pulang tuh jam 11 malam, jam 12 malam. Itu hampir tiap malam nasi goreng lagi. Mungkin kena semacam kolesterol atau apa ya. Itu jadi blank kayak itu di kepala kosong. Kemudian yang keluar dari mulut itu, ya, tidak bisa mengucapkan apa saja kecuali cuman astagfirullah. Jadi astagfirullah aja, padahal maunya mengucapkan la ilaha illallah. Jangan-jangan mati itu sekarang, ya. Betul, takut, yang berdebar dan sebagainya. Tapi dari mulut astagfirullah, ditanya orang astagfirullah. Padahal maunya itu apa? Lah, ya, susah bu. Saya nalkinin kiai 2 jam untuk mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa bu. Akhirnya saya serahkan kepada anak istrinya, tolong terus bimbing mengucapkan la ilaha illallah. Saya mau pulang dulu. Ketika di rumah sudah meninggal dunia, tapi nggak tahu bisa nggak ya. Padahal tuh kiai bu. Ya. Saya dipanggil sama anak istrinya supaya nalkinin 2 jam itu, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, ya. Itu. Apalagi saya cuma ustadan, ustad biasa, ya. Ini kiai besar. Yang kelima, nikmat terbesar adalah nikmat agama, sebagaimana doa Nabi Muhammad SAW. Ini doanya ya. Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wala mablago ilmina. Nah, coba ini doa supaya apa bu? Supaya mendapatkan nikmat terbesar, yaitu nikmat agama. Allahumma la taj'alid dunya akbaro hammina wala mablago ilmina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan dunia sebagai tujuan terbesar kami dan puncak pengetahuan kami, ya. Jadi orang yang paling berilmu itu adalah, puncaknya ilmu itu adalah, ya, tidak menjadikan dunia sebagai tujuan hidup, ya. Dan kemudian dijadikan sebagai puncaknya ilmu. Ya, puncaknya ilmu dan tujuan hidup itu adalah agama, ya. Kemudian nikmat sejati, setiap nikmat dunia yang menjadikan seseorang semakin taat,
semakin dekat kepada Allah, semakin rajin beribadah, maka itu adalah nikmat yang sesungguhnya. Ya. Jadi semakin taat kepada Allah, semakin dekat dengan Allah, semakin rajin ibadah, itulah nikmat yang sesungguhnya yang disebut nikmat agama. Sebaliknya nikmat dunia yang membuat lalai dari zikir, lalai dari sholat, lalai dari ilmu, lalai dari dakwah, lalai dari ketaatan kepada Allah, maka hakikatnya ia adalah ujian, ia adalah fitnah, bahkan bisa menjadi malapetaka dan istidraj. Ya. Nikmat terbesar bukan banyak dunia, tapi hidayah untuk menggunakan dunia sebagai jalan menuju ridho Allah dan surganya. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita, ya baik nikmat maupun karomah, kita jadikan sebagai alat untuk mendapatkan kampung akhirat. Ya. Jadi kampung akhirat itu kampung yang sebenarnya, ya. Sedangkan kampung dunia itu cuman main-main, ya. Kemudian senda gurau, ya. Kemudian saling membanggakan diri dengan harta, ya, dengan tahta dan sebagainya. Ya. Nah, maka kemudian, ya, tujuan kita sebenarnya adalah ad-darul akhirah, kampung akhirat. Kemudian apa yang Allah berikan kepada kita, gunakan untuk berbuat baik, berbuat ihsan, beribadah dengan sebaik-baiknya, kemudian berbagi rezeki dengan sesama manusia. Ya, itulah ya nikmat yang Allah berikan, yang insya Allah akan berbuah kebaikan dan kemuliaan, yaitu apa? Ridho Allah dan surganya. Nah, kata Abu Nu'aim al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Auliya, dia menulis kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah, ya. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan kepada Allah, maka hakikatnya ia adalah bencana, malapetaka. Ya. Itu ada kitab Hilyatul Auliya. Kemudian harta, jabatan, kesehatan, kecerdasan, ketenaran, keluarga, dan berbagai kenikmatan dunia baru disebut nikmat yang hakiki apabila membantu seseorang pertama mengenal Allah. Ya. Kita sudah mengenal Allah belum? Kalau sudah mengenal Allah, maka kita laksanakan hak-hak Allah. Ya. Ibadah dan tidak menyekutukannya. Insya Allah. Yang kedua, ya, beribadah kepada Allah, ya, itu baru dikatakan nikmat, ya, yang sebenarnya, ya. Nikmat di dunia digunakan untuk mengenal Allah, untuk beribadah kepada Allah. Yang ketiga, untuk bersyukur kepada Allah. Yang keempat, dan semakin taat kepada Allah, ya. Apabila semua itu justru menjauhkan dari Allah, maka ia berubah menjadi fitnah, berubah menjadi ujian, bahkan menjadi sebab kebinasaan. Ya. Pesan Allah ini, ya, wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Ya. Kita ngumpulkan duit nggak ngumpul-ngumpul, ya. Tapi penyakit nggak dikumpulkan ngumpul. Dunia, bener kan? Ya. Duit mah kita tiap hari tuh ngumpulin duit, tapi nggak ngumpul-ngumpul. Penyakit nggak dikumpul-kumpul, ngumpul. Iya, dari mulai kepala sampai kaki. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah melalaikan kamu, harta kamu, anak kamu dari berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu pertama mengucapkan subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya. Yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga menuntut ilmu. Ya. Kemudian zikir itu ada juga zikir tangan. Apa zikir tangan? Memberi. Ya. Ada zikir mata, menangis. Ya. Kita memberi kagak, nangis susah. Jadi zikir itu tidak hanya mengucapkan
Subhanallah, tidak hanya sholat, tidak hanya baca Quran, tidak hanya menuntut ilmu, berbagi rizki itu zikir juga ya. Wa may yaf'al dzalika, siapa yang melakukan itu ya apa? Faulaika humul khasirun, mereka termasuk orang yang rugi. Jadi rugi itu kalau anak dan harta melalaikan dari yang namanya apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Kenapa? Karena harta kalian, anak kalian sejatinya adalah fitnah. Ya. Fitnah itu ujian yang paling berat. Ya. Fitnah itu ujian yang paling berat. Makanya sekarang termasuk fitnah akhir zaman ya. Ya, lebih berat lagi fitnah akhir zaman ya. Pesan Nabi, innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Sesungguhnya Allah akan memberikan dunia kepada yang ia cintai dan kepada yang tidak ia cintai. Wala yu'tid din illa man ahabba. Dan dia tidak akan memberikan nikmat agama kecuali kepada orang yang dicintainya ya. Nah, ini masih yang tadi sama ya. Dibaca diulang tadi ya. Nah, kemudian fa wallahi, demi Allah kata Rasul, mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an apa? Antub satu alaikum dunia katanya. Ya, demi Allah ya, bukan kemiskinan yang aku takuti menimpa kalian, tetapi yang paling aku takuti menimpa kalian adalah ketika kalian diluaskan dunianya oleh Allah. Kemudian setelah itu kalian hidup mewah. Hidup mewah itu bagi orang yang beriman bukan di dunia, tapi di mana? Di surga. Di surga. Ya. Di surga mah serba emas, serba perak, mutiara. Ya. Ada apa tuh? Ada banyak-banyak ya. Ada lu'lu', marjan dan sebagainya tuh. Jadi benar-benar tempat kesenangan dan kemewahan. Nah, ini ada pesan dari ulama salafus salih ya. Di antaranya Hasan Basri, ya, man wasa'allahu alaihi fid dunya falam yara annahu ya maro ya apa makaro bihi fala ra'alahu. Siapa diberi keluasan dunia oleh Allah lalu ia tidak khawatir ya merupakan istidraj dalwa, maka ia tidak memiliki pandangan yang benar. Jadi hati-hati ketika kita dimuliakan, disenangkan, tapi kemudian ibadah kita lalai, ya zikir kita lalai, ya itu hati-hati. Bisa jadi itu adalah istidraj. Malik bin Dinar, ya ma daraba ya abdun ya. Maduriba abdun biukubatin a'dham min qaswatil qalbi. Jadi tidak ada seorang hamba dihukum dengan hukuman yang lebih berat daripada kerasnya hati ya. Hati itu bisa rusak, hati itu bisa sakit, hati itu bisa keras, hati itu bisa mati ya. Dan penyakitnya ada 60 itu. Bukunya ada tuh 60 penyakit hati, ditulis oleh Uwais Qarni. Jadi bisa jadi ada orang yang ya penyakitnya tuh 60, berarti komplikasi. Ya. Yang pertama bodoh itu. Bodoh itu penyakit. Nifaq itu penyakit. Ya, termasuk juga apa? Bakhil, itu bakhil, pelit penyakit ya. Nah, jangan sampai hati itu menjadi keras. Ya, jadi kata Ibrahim bin Adha, kenal Allah tapi tidak melaksanakan haknya, bisa hatinya keras ya. Kemudian baca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya, bisa keras hati itu ya. Mengaku setan sebagai musuh tapi jejak langkahnya diikuti. Sering menguburkan jenazah tapi tidak dijadikan ibro, bisa ya. Keras hati, banyak itu ya. Makanya ada 4 perkara yang menyebabkan hati itu keras ya. Yang pertama apa? Jumudul ain ya. Apa jumudul ain itu? Keras apa? Keras apa? Baku mata. Wa qaswatul qalbi, kemudian keras hati ya. Kemudian
Al-hirsu minad dunia, ya, rakus terhadap dunia. Dan yang keempat, panjang angan-angan. Mau masuk surga tapi tidak ibadah dan amal saleh. Tidak mau masuk neraka tapi kerjanya maksiat, ya. Itulah panjang angan. Kemudian karena nikmat dunia yang tidak mendekatkan kepada Allah sering berujung pada kerasnya hati, ya. Poin penting pertama, tidak semua yang menyenangkan adalah nikmat hakiki. Harta, jabatan, kesehatan, dan popularitas bisa menjadi nikmat atau bencana. Ukurannya adalah apakah ia mendekatkan kepada Allah atau menjauhkan darinya. Nikmat terbesar adalah agama, meliputi iman, tauhid, ilmu syar'i, kemudian amal soleh dan istiqomah. Dunia adalah sarana bukan tujuan. Seorang mukmin memanfaatkan dunia untuk sholat, untuk sedekah, untuk dakwah, untuk menuntut ilmu, untuk membantu sesama, dan mempersiapkan bekal untuk akhirat. Nikmat yang melalaikan adalah fitnah. Jika harta membuat meninggalkan sholat, malas mengaji, lalai berzikir, sibuk mengejar dunia, maka nikmat tersebut telah berubah menjadi ujian yang membahayakan. Tanda nikmat yang diberkahi, ini terakhir, bertambah syukur, bertambah tawadu, rendah hati, bertambah ibadah, bertambah dermawan, bertambah sedekah, zakat dan infak, bertambah takut kepada Allah. Wallahu a'lam. Silakan, ada yang ingin ditanyakan, Bu?